Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Novianti dengan NPM 2001-2010-243 akan menjelaskan mengenai pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu operasi adalah wajib publik. Dalam arti pasar menilai sebuah perusahaan, produk, dan jasa yang baik sama dengan perusahaan yang baik. Karena itu, selalu masuk akal untuk mencurahkan waktu dan upaya untuk mengembangkan produk dan layanan yang baru. Selain itu, telah lama diterima bahwa ada hubungan antara bagaimana perusahaan mengembangkan produk dan layanan dan seberapa sukses produk dan layanan tersebut di pasar. Sekarang ada dua hal yang berubah. Pertama, baik kecepatan maupun skala perubahan pasar dan teknologi telah meningkat. Kedua, ada pemahaman yang lebih besar tentang seberapa erat hubungan proses di mana produk dan layanan dikembangkan dan dihasilkan oleh proses tersebut. Proses pengembangan produk dan layanan. Yang pertama adalah pembuatan konsep. Ide untuk konsep produk atau layanan baru dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi. Yang kedua adalah penyaringan konsep. Tujuan dari tahap penyaringan konsep adalah untuk mengambil aliran konsep yang muncul dari proses pengembangan dan mengevaluasinya. Yang ketiga adalah desain awal. Tahap ini merupakan awal dari pekerjaan rinci pada desain atau layanan. Ini termasuk mendefinisikan apa yang akan masuk ke produk atau layanan. Yang keempat adalah evaluasi dan peningkatan desain. Tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya sebelum prototipe produk atau jasa diuji di pasar. Yang kelima adalah pembuatan prototipe dan desain akhir. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang sifat dari produk atau layanan yang diusulkan, tetapi seringkali juga untuk mengurangi resiko yang melekat dalam terjun ke pasar. Yang keenam adalah mengembangkan proses operasi. Proses pengembangan yang dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar. Maka keputusan proses hanya dapat terjadi setelah beberapa produk atau karakteristik layanan telah diputuskan. Analisis model bisnis pengembangan produk dan layanan pada Uniqlo. Secara besar, Uniqlo memiliki model bisnis yang terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu perencanaan desain, produksi, dan penjualan. Ketiga proses tersebut merupakan inti dari model bisnis yang dimiliki oleh Uniqlo. Perancangan desain dimulai dari Departemen Riset dan Pengembangan Research and Development atau R&D yang melakukan penelitian secara berkelanjutan untuk menemukan bahan-bahan serta model terbaru dalam industri apparel. Selain itu, divisi ini juga bertugas untuk menentukan konsep desain yang tepat agar dapat memenuhi keinginan dan selera konsumen. Selanjutnya, Departemen Merchandise akan bertugas untuk menentukan varian produk yang akan diproduksi serta volume dari produksi sebagai lanjutan dari hasil perencanaan yang telah dirancang oleh bagian R&D. Sebagai bagian untuk merencanakan pengadaan atas material yang dibutuhkan dalam rangka produksi, maka divisi pengadaan, development and procurement and materials akan melakukan negosiasi langsung dengan pihak produsen material guna memastikan bahwa pesanan dalam jumlah besar dapat terwujud. Kualitas dan spesifikasi material menjadi sebuah hal yang vital untuk menghasilkan produk yang nyaman dan berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau oleh konsumen potensial. Langkah berikutnya, Departemen Produksi melalui tim staf produksi dan tekstil Takumi, sebutan bagi pengrajin terampil yang tersebar di beberapa kantor produksi di seluruh dunia, seperti di Shanghai, Ho Chi Minh, Dhaka, Jakarta, Istanbul, dan Bangalore, melakukan kunjungan ke beberapa pabrik yang menjadi mitra Uniqlo sebagai langkah untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan jaminan kualitas yang tetap terjaga dengan baik. Setelah produksi tersedia, maka akan terjadi tanggung jawab dari bagian penyimpanan, inventory control departemen untuk menjaga tingkat ketersediaan dengan cara memantau tingkat penjualan dan ketersediaan produk di setiap lingkupnya di semua gerai Uniqlo. Sebagai langkah untuk mendorong terjadinya penjualan, maka divisi penjualan melakukan kampanye pemasaran dan promosi penjualan
produk-produk baru di masing-masing gerai Uniqlo dengan menggunakan beberapa media seperti iklan, selebaran, dan media komunikasi lainnya. Pada akhir setiap musim, Departemen Merchandise dan Departemen Pemasaran akan bekerja sama untuk mengkoordinasikan promosi penjualan seperti perubahan harga atau apapun untuk membantu memastikan bahwa inventaris produk habis terjual. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.